Amin Rais semakin sepuh seharusnya menjadi bapak bangsa dan tempat curhatnya para politikus juga pejabat. Ternyata apa yang diucapkan oleh Gus Dur benar, bahwa kelak kemudian hari nanti Amin Rais akan menjadi gelandangan politik. Yuk simak videonya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bagi seseorang yang mempunyai Tuhan pasti harus meyakini bahwa benar dan salah itu suatu saat akan terungkap. Sebagaimana yang diucapkan oleh Gus Dur bahwa kebenaran dirinya akan terungkap melalui proses sejarah. Dan ternyata selama 23 tahun ini Gus Dur baru diakui oleh MPR bahwa beliau itu adalah sebagai presiden yang sah. Kemudian siasat licik dari Amin Rais juga Megawati untuk menjatuhkan Gus Dur sekarang pun sama terungkap. Dan kedua tokoh ini sekarang sedang dipermalukan oleh publik, bahkan akan menjadi catatan sejarah yang dibaca oleh anak cucu kita. Dan saya semakin yakin, seyakin-yakinnya akan sabda Rasulullah SAW, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang jelas bahwa benar dan salah walau bagaimanapun direkayasa dan disembunyikan, maka suatu saat akan terungkap. Mari kita lihat videonya apa yang diucapkan oleh Gus Dur, dan sekarang memang semuanya terbukti. Yang kurang elok, Gus, Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong. Banyak orang bilang itu tidak pantas sebagai presiden Anda tampil seperti itu. Mengapa Anda tampil seperti itu? Lah ya itu supaya saya nggak dianggap presiden. Terus manfaatnya apa dengan dianggap tidak sebagai presiden? Loh, orang dingin hatinya, nggak jadi marah. Sahabat sekalian, memang benar ketika Gus Dur lengser dari jabatannya setelahnya diputuskan oleh Ketua MPR Amin Rais, itu memang benar bahwa Gus Dur keluar dari istana hanya dengan menggunakan baju oblong dan celana kolor. Ketika diperingati oleh ajudannya, Gus Dur tetap tidak mau, dan itulah jawaban ringkasnya. Nah, sahabat sekalian, Gus Dur berlaku seperti ini adalah merupakan suatu simbol ketidakterikatan dengan formalitas dan kekuasaan yang menggambarkan kesederhanaan bahwa jabatan hanyalah sementara dan hanya sebagai alat untuk melayani rakyat. Secara umum bagi seseorang yang mempunyai jabatan apabila sudah lengser maka sudah kurang wibawanya, bahkan sudah tidak terdengar lagi seperti presiden-presiden yang lainnya atau pejabat-pejabat yang lainnya. Tetapi aneh bagi Gus Dur, walaupun beliau sudah lengser dari jabatannya, ia tetap berjuang menyerukan kebenaran dan karisma juga wibawanya tidak berkurang. Bagaimana menurut pendapat Anda, apa yang menyebabkan Gus Dur itu tetap berwibawa walaupun ia dihinakan dan direndahkan oleh orang lain? Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan untuk berkomentar di bawah. Tapi Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Ya, tanya sana dong, tanya. Ya, mari kita jawab kenapa Gus Dur dijatuhkan dari kursi kepresidenan oleh Amin Rais dan kawan-kawan. Tiada lain karena Gus Dur dituduh korupsi dana Bulogit dan Brunegit, yang mana tuduhan itu tidak terbukti secara hukum dan hanya dianggap sebagai alat politik untuk menjatuhkan dirinya. Itulah jawabannya yang singkat. Kemudian yang kedua, ini merupakan kecemburuan politik karena karisma Gus Dur dianggap terlalu besar sehingga mengancam kredibilitas diri Amin Rais juga Megawati. Kemudian yang ketiga, kita ketahui bahwa saat itu adalah merupakan transisi saat reformasi yang sangat labil karena Gus Dur tegas dan revolusioner dan sulit untuk dikendalikan, sedangkan Amin Rais juga Megawati cenderung konservatif dan merasa dirinya terpojokkan. Gus Dur terlalu maju buat Indonesia. Jadi Indonesia sendiri belum siap untuk menerima pemimpin seperti Gus Dur. Maka dari itu jadi terjadi kontroversi karena Indonesia sendiri masyarakatnya memang belum siap untuk memperoleh pemimpin seperti Gus Dur.
Dan sebenarnya masih banyak faktor lainnya, tetapi silakan Anda untuk menambahkan kalimat saya untuk berkomentar di bawah. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Lah, ngapain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, sahabat sekalian, Gus Dur menunjukkan tidak dendam, tetapi harus damai dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang akhirnya orang seperti Gus Dur tetap mulia, bahkan namanya lebih harum setelahnya beliau meninggal dunia. Gus Dur sendiri seringkali didengarkan oleh kita tentang siiran yang dikemukakan dalam bahasa Jawa yang sudah terkenal, yaitu syair Gus Dur, ya. Bahwa Gus Dur mengatakan orang yang lulus ujiannya maka kain kapan dan jasadnya akan utuh. Dan ini terbukti bahwa Gus Dur setelah meninggal 1 tahun anjlok makamnya, kemudian ada yang menemukan bahwa jasad Gus Dur juga kain kapannya masih tetap utuh. Dan ini dibuktikan oleh ulama-ulama yang lain dalam sejarah, diantaranya adalah jasadnya Syekh Nawawi, kemudian jasadnya Syekh Abdul Karim Al-Bantani ketika di Mekah, maka beliau utuh. Sama seperti halnya jasadnya Mbah Maimun, karena lulus di akhir hayatnya, maka jasadnya tetap utuh. Ini adalah merupakan contoh bagi kita bahwa kita semuanya harus menjadi orang yang jujur, yang tabah, dan lulus sampai akhir hayat. Nah, sahabat sekalian, itu hanyalah merupakan pendapat dari saya, dan bagaimana menurut pendapat Anda silakan untuk tulis di komentar. Yuk kita lanjutkan ke video berikutnya. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Tidak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Nah, sahabat sekalian, apa yang diramalkan oleh Gus Dur ternyata benar, bahwa TAP MPR nomor 11 tahun 2001 tentang pencopotan jabatan Gus Dur dari Presiden ini kembali dicabut oleh MPR, yaitu tanggal 25 September 2024, dan Gus Dur diakui bahwa beliau itu adalah merupakan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Yang menjadi pertanyaan, apakah Amin Rais juga Megawati beliau terdengar protes kepada tindakan daripada MPR tersebut? Dan akankah Amin Rais juga Megawati akan mengklarifikasi daripada kesalahannya? Dan apakah jasad dari Amin Rais juga Megawati ketika beliau meninggal dunia, jasadnya akan utuh seperti Gus Dur atau tidak? Silakan oleh Anda tulis di kolom komentar. Pernyataan ini agak bertentangan dengan kenyataan bahwa kelihatannya Gus Dur sama Pak Amin Rais sama Ibu Megawati akur-akur aja, rukun-rukun aja. Saya di dunia ini yang pantas memimpin Indonesia, ya. Yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya Tapi apa? itu pun saya hari raya masih ke sana. Masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia. Nah, sahabat sekalian, itulah ucapan Gus Dur. Meskipun Soeharto dianggap musuh oleh Gus Dur, tetapi ia tetap dijadikan sebagai teman. Perbedaan politik tidaklah menghilangkan hubungan baik, karena musuh sebenarnya adalah ketidakadilan. Ini artinya kedamaian dan kebersamaan lebih penting daripada ketidakadilan. Nah, kita ketahui bahwa di zaman rejim Soeharto ini, apabila ada yang bertentangan atau subversi, maka selalu ditangkap pemimpin sebesar apapun. Meskipun Gus Dur berlawanan arus dengan Soeharto, tetapi tidak berani konfrontasi karena dianggap bahwa bahaya buat dirinya. Kenapa? Karena Gus Dur pada saat itu banyak pengikutnya. Apabila memang Gus Dur ditangkap, maka dianggapnya bahaya buat kredibilitas dirinya. Oleh karena itu, Gus Dur memang benar dengan Soeharto itu tetap bersahabat. Nah, sahabat sekalian, yang menjadi pertanyaan, bisakah Anda bersahabat dengan musuh yang sangat besar? Tolong tulis komentar di bawah. Yuk kita lanjutkan videonya. Ada satu hal, kita banyak mendengar bahwa teman-teman dekat Anda dulu menyesalkan kenapa Anda jadi presiden.
Anda sebenarnya lebih layak menjadi guru bangsa, nggak usah ikut campur dalam perpolitikan yang nggak jelas itu. Saya diperintah oleh 5 orang sesepuh saya. Itu saja, kalau mereka memerintahkan apa saja masuk api. Tanpa perlu berpikir. Tanpa perlu berpikir. Kenapa begitu? Loh, Selain saya ini orang pesantren disuruh nurut orang tua. itu nggak bisa ditawar itu Gus. Nggak bisa ditawar. 5 orang itu. Saya nggak sebut namanya. Nah, sahabat sekalian, memang benar bahwa Gus Dur adalah terlahir dari keluarga ulama yang selalu taat kepada orang tua, yang selalu taat kepada guru, dan ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan ajaran akademis yang harus serba empiris, yang harus serba indrawi. Kalau tidak masuk akal, boleh protes kepada guru, boleh protes kepada orang tua. Lain halnya dengan didikan Gus Dur yang tidak hanya menggunakan akal semata, tapi berkah doa dan guru dari orang tua sangat dipentingkan. Dan biasanya orang yang mendalam taat kepada guru atau orang tua tersebut adalah orang yang dididik dengan ajaran tarekat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon dari awal sampai akhir supaya Anda bisa mengulang videonya dan Anda menulis komentar, tetapi tolong komentarnya yang konstruktif, yang sopan, yang santun, kemudian gunakan ilmu, jangan menggunakan hawa nafsu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita lanjutkan di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.